sekali lagi menginjak tanah kita. Belanda harus kita usir dari Indonesia. Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai, selama seorang pun menyangka saat itu armada udara Belanda dari kaki banteng. Mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Tanpa pemerintahan, tanpa wilayah. Ini adalah perang gerilya semesta. Indonesia tidak akan menyerah. Silakan masuk. Pak Dirman memanggil saya? Ya, begini Pak Nas. Juli tahun lalu Belanda melancarkan operasi militernya. Banyak kota di wilayah kedaulatan kita jatuh ke tangan mereka. Sekarang ini, memang mereka terikat oleh perjanjian Renville. Memungkinkan paling tidak 3 divisi militer Belanda sekarang tengah mengarahkan senjata ke arah kita. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti mengancam kedaulatan kita, Pak Nas. Pertahanan linear kita sekarang sulit mengatasi persenjataan mereka. Kecuali semua keunggulan mereka dapat kita buat tidak berarti saat ini. Mungkin dengan strategi yang tepat. Dan saya kira Pak Nas dapat memikirkan strategi semacam itu. Beberapa waktu kemudian, strategi perang yang disusun oleh Kolonel A.H. Nasution disetujui oleh Panglima Besar Sudirman. Tanggal 12 Juni 1948, strategi itu dituangkan dalam Perintah Siasat _nomor 1 _1948 untuk dilaksanakan. Para pemimpin pasukan TNI siap melaksanakannya. Strategi ini tidak hanya melibatkan kita, para tentara, tetapi juga para rakyat. Dalam situasi buruk sekalipun, pemerintahan kita akan terus berjalan dan perlawanan kita akan terus berlanjut. 1 bulan kemudian, di Het Tornje, kantor Perdana Menteri Belanda di Binnenhof, Den Haag. Bulan Agustus 1948, Dr. Willem Drees diangkat menjadi Perdana Menteri yang baru. Sejumlah masalah pemerintahan yang cukup pelik telah menantinya. Salah satunya Indonesia dan Perdana Menteri Drees telah mengambil keputusan. Zoveel problemen die aansteden af te doen. Vooral in Indonesia, ik geloof dat je ervaringen en denkwijzen ons kunnen helpen, Dr. Bill. Sementara itu, di Indonesia, TNI telah memulai persiapan. Mereka bersiap untuk melaksanakan Perintah Siasat nomor 1 _1948. Namun Partai Komunis Indonesia mengambil alih pemerintah Republik di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Divisi Siliwangi dari TNI terpaksa dikerahkan untuk menumpas PKI. Saat itu, Divisi Siliwangi berada di bawah komando Kolonel Gatot Subroto. Tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali dan PKI berhasil dipadamkan. Pemerintahan kita akan terus berjalan dan perlawanan kita akan terus berlanjut. Di bulan November 1948, pemerintahan Hindia Belanda yang baru memulai tugasnya. Demikian juga Dr. Bill sebagai pemimpin tertinggi. Jenderal Spoon. Goedenavond, Excellency. Tampaknya baru-baru ini terjadi perpecahan di antara pendukung Republik. Kesempatan bagus bagi kekuatan militer kita. Sayangnya pemerintah kita masih terikat perjanjian dengan mereka. Perjanjian Renville ya. Dan sayangnya kita masih harus berunding lebih lanjut. Padahal saya saat ini tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan pada mereka. Kewajiban kami untuk memikirkan sesuatu jika terjadi kebuntuan dalam perundingan. Kami hanya membutuhkan persetujuan Anda, Excellency. Operate Cry? Tampaknya Anda telah memikirkan ini selama berbulan-bulan, Herr General. Katakanlah inisiatif militer untuk menuntaskan gangguan yang mengancam pemerintahan kita di sini. Bulan Desember 1948, delegasi Republik Indonesia dan Belanda melanjutkan perundingan di Kaliurang di hadapan wakil-wakil Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Namun delegasi Belanda terlihat tidak berniat meneruskan perundingan. Ini tidak bagus. Sama sekali tidak bagus. Tanggal 18 Desember 1945, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang II, Kolonel TB Simatupang, melaporkan jalannya perundingan pada Panglima Besar Sudirman. Perundingan ini tidak akan berlanjut, Pak Dirman. Tidak perlu dibantu, Pak Sim. Teruskan saja laporan Anda. Di saat yang sama, Letnan Jenderal Spur melaporkan perkembangan terakhir persiapan Operasi Cry. Special Trooper Excellency. Gabungan pasukan Komandan Depot Special Tropen dan 1I para company di Batu Jajar. Pasukan Komandan Depot Special Tropen pukul 4.45 pagi tadi telah diberangkatkan ke Semarang dengan kereta dari Padalarang. Sementara 1I para company akan diterjunkan langsung di Maguwo dengan pesawat-pesawat Dakota C-34 Angkatan Udara, Marinir dan perusahaan sipil. Kami pikir perdamaian tidak ada di benak mereka, Pak. Mereka tidak pernah berniat berunding dengan kita. Mereka mengelur waktu untuk mempersiapkan operasi militer. Hari ini Komando Angkatan Perang, saya ambil alih kembali, Kolonel Simatupang. Segera setelah 1E para company menguasai Maguwo, pesawat pengangkut dari Semarang akan menerapkan Depot Special Trooper. Grup Tempur M dan Brigade T dari Divisi B akan bergabung. Mereka melalui jalan darat. Guden Gidan, Heren. Tanggal 19 Desember, pukul 4.30 pagi, pesawat-pesawat Dakota C-34 Belanda lepas landas dari Andir, membawa pasukan 1I para company. Kapal perang Angkatan Laut Belanda, ARMS Banda, ditugaskan di wilayah pesisir selatan Yogyakarta untuk membimbing penerbangan mereka melalui radio. Gerilya semesta, Indonesia tidak akan menyerah. Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai selama beberapa bulan terakhir. Penduduk telah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Tak seorang pun menyangka saat itu armada udara Belanda dari Kalibanteng mulai mendekat. Ada lagi ya? Tidak ada serangan udara. Senapan mesinnya sudah bisa dipakai. Mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Sebagai kuasa tinggi mahkota, kami memutuskan untuk mengerahkan kekuatan militer ke Yogyakarta. Kami tidak memandangnya sebagai agresi militer satu negara ke negara lainnya. Ini adalah aksi polisioner. Tindakan satu pemerintahan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kedaulatannya. Leader to golden leader over. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Belanda kini tengah menyerang Maguwo. Rencana saya hendak meninggalkan kota dan masuk hutan. Ikutlah Bung Karno dengan saya. Saya harus tinggal di sini. Mungkin bisa berunding dan memimpin rakyat kita. Kemungkinan Belanda akan mempertaruhkan kepala Bung Karno. Jika Bung Karno tetap tinggal di sini, Belanda mungkin akan menembak saya. Dalam dua hal ini, saya menghadapi kematian. Tapi jangan khawatir, saya tidak takut. Kami akan memperingatkan Belanda. Tak ada ampun bagi mereka jika terjadi sesuatu pada Bung Karno. Apakah ada perintah terakhir sebelum saya berangkat? Jangan adakan pertempuran di dalam kota. Pindahkan tentaramu keluar kota, Dirman. Isilah seluruh lembah dan bukit. Tempatkan anak buahmu di setiap semak belukar. Ini adalah perang gerilya semesta. Indonesia tidak akan menyerah. Saya pastikan itu, Bung Karno. Pukul 7.10 pagi, 1I para company di bawah komando Kapten WDH Eckhout berhasil merebut Maguwo. Dalam pertempuran itu, 128 orang prajurit TNI anggota pasukan pertahanan Maguwo gugur dalam menunaikan tugas. Untuk kemerdekaan Indonesia, berjuang sampai tetes darah terakhir. Berapa banyak korban yang terbunuh? Sepertinya lebih dari 100 orang. Melalui siaran radio pada pukul 8 pagi, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat bagi para prajuritnya. Belanda membatalkan
Jalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Pukul 9 pagi, pesawat-pesawat pengangkut pasukan dari Semarang menurunkan prajurit komando Depot Special Troepen dan keperluan logistik. Sudah diperiksa semua? Siapa? 2 jam berikutnya, grup tempur M dan Brigade T bergabung. Menjelang tengah hari, 2.600 prajurit Belanda bersenjata lengkap siap dikerahkan dalam operasi KRA. Perhatikan semua tanda. Jangan sampai lengah. Kita menuju Yogyakarta sekarang. Sepanjang jalan menuju Yogyakarta, satuan-satuan kecil TNI mencoba menghadang. Rasakan ini! Mundur! Belum saatnya kita berjuang habis-habisan. Sementara itu, Panglima Besar Sudirman telah meninggalkan Yogyakarta melalui Parangtritis. Merdeka! Strategi ini memaksa kami menggunakan kota tanpa perang sebagaimana mestinya. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri kabinet mungkin ditahan karena bertahan di sana. Kami prajurit TNI akan berjuang dengan cara yang benar-benar kami tahu, perlawanan bersenjata. Ini pasti bisa menahan Belanda lebih lama. Bagus, ayo. Saat ini sebagian besar pasukan telah mundur. Mereka tidak harus melakukan pertempuran terbuka. Kenapa kita harus mundur, Pak Dirman? Untuk menghindari kita dari kehancuran total. Segera setelah kita mengisi kekuatan. Belanda akan menghadapi perlawanan tinggi kita. Begitu kan, Pak? Kapan kita istirahat? Aku capek sekali. Sabarlah, sebentar lagi. Sabarlah. Sebentar lagi Belanda kita usir dari tanah tercinta kita ini. Yeah, it wasn't good Mr. looking for own Korean Verlayan. Kita merebut kembali Yogyakarta, menawan Soekarno, Hatta, dan sejumlah anggota kabinet mereka. Van Langen di Yogyakarta, Jenderal. Good. Kemenangan sudah di depan mata. Sayangnya kita kehilangan kesempatan untuk menghancurkan kekuatan militer Republik. Mereka melepas kedudukan tanpa pertempuran. Itu memberi mereka waktu menyusun kekuatan. Kemungkinan mereka mundur ke daerah luar kota. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan menghadapi kita dengan strategi perang gerilya. Kita dapat mengerahkan pasukan, mendirikan pos-pos pertahanan di setiap daerah yang kita duduki. Memang bukan strategi terbaik, tapi paling tidak ini yang paling mungkin dilaksanakan saat ini. Pasukan kita menempati kedudukan strategis. Kita cukup leluasa mengerahkan mereka ke berbagai kota di Jawa Tengah. Kita dapat mempersempit ruang gerak dan medan gerilya mereka. Benar, Jenderal. Di luar kota kita dirikan pos-pos pertahanan terdepan. Lalu memperbanyak patroli di pedesaan. Kita paksa mereka bergerak hanya di daerah liar untuk mempersulit mereka mendapatkan logistik. Mungkin jauh lebih mudah jika kita berhasil menangkap para pemimpin tertinggi mereka, seperti Sudirman atau Nasution. Sayang mereka berhasil menghindar. Mungkin saat ini tengah menyusun perlawanan gerilya pasukan mereka, Jenderal. Meskipun harus ditandu, Panglima Besar Sudirman saat itu telah memulai perjalanan gerilyanya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hati-hati, kita harus selalu waspada. Perhatikan sekitar kalian. Kolonel Nasution berhasil mendirikan markas Komando Tentara Jawa di Desa Manis Rembong di lereng Pegunungan Merapi. Ingat selalu akan perintah yang telah disampaikan Pak Dirman. Mungkin sebentar lagi saatnya tiba. Pasukan TNI telah mundur dan menyusun kekuatan tempur di daerah yang telah ditetapkan. Bersiaplah, waktu yang ditunggu telah tiba. Kita harus memikirkan strategi yang membuat semua keunggulan mereka tidak berarti, yakni menjadikan wilayah kita sebuah medan gerilya yang sangat luas. Wah, pasukan Belanda ada yang bersiaga di sini. Aku harus kasih tahu pasukan TNI. Pak, hati-hati. Di sebelah sana ada pasukan Belanda yang sedang berjaga-jaga. Terima kasih, adik kecil.
menghadapi perlawanan gerilya di banyak pos pertahanan. Tidak ada korban atau kerugian berarti. Tapi, tetap saja, ini merepotkan dan menghabiskan waktu kita, Jenderal Spur. Mereka tampaknya membuat Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi medan gerilya yang sangat luas. Itu terlalu luas untuk diatasi patroli tingkat peleton. Namun, pergerakan pasukan besar pun sulit karena kita tidak memiliki sasaran pasti. Setidaknya kita memiliki perkiraan titik sasaran, Jenderal. Serangan udara, lalu operasi penyapuan oleh pasukan darat. Kita dapat membuat kerusakan parah pada jaringan gerilya mereka. Sayangnya, secara resmi, saya terpaksa memerintahkan penghentian tembak-menembak karena para pengamat PBB berada di sini untuk memantau keadaan. Wartawan dari berbagai bangsa tentu saja ada di sini bersama mereka. Ya, kita harus melakukan perang diplomasi. Cara Perdana Menteri Dres melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Pergerakan kekuatan senjata di luar patroli rutin, apapun alasannya akan membuat pemerintah kita terlihat buruk. Untuk memantau situasi agar pemerintahan Belanda dapat menjawab tuntutan dan desakan. Selamat datang, Pak Dres. Itu Perdana Menteri Dres. Perdana Menteri Dres sudah datang. Aku harus dapat mewawancarainya. Bagaimana hasil dari kunjungan kerja Bapak di Indonesia? Ya, tadi sudah dibentuk United Nations Commission for Indonesia. Ya, padahal Republik Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, Pak? Perlawanan bersenjata yang kita hadapi di sini diakui sebagai gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan liar bersenjata. Sementara ini, itulah yang akan kita lakukan. Kita akan memperkuat setiap pertahanan di setiap kota, membuat kekuatan militer Republik berpikir dua kali untuk melakukan serangan gerilya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apa mereka akan melakukan penyerangan, Pak? Mungkin mereka hanya mampu menyerang pos-pos pertahanan terluar, tapi itu tidak akan pernah menjadi berita di dunia. Sementara itu, para wakil pemerintahan di PBB seperti LN Nalar berusaha memprotes pengakuan Belanda atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Tidak! Harus buktikan bahwa Indonesia masih ada. Merdeka! Pernyataan mereka bahwa Indonesia tidak ada itu bohong. Bahkan proklamasi sudah dibacakan. Sampai saat ini pun Indonesia masih ada. Belanda harus mengakui itu. Negara apa, ha? Tanpa pemerintahan, tanpa wilayah, tanpa angkatan bersenjata. Apa yang harus kami akui? Tidak ada negara bernama Republik Indonesia. Belanda benar-benar keterlaluan. Merdeka! Kita kalahkan Belanda. Kita pasti menang. Di Indonesia, perlawanan gerilya tidak pernah padam. Namun usaha mereka seperti tidak berubah sepanjang bulan Januari 1949. Seenaknya saja mereka bilang Indonesia tidak ada. Di satu desa di daerah Jawa Timur, di awal bulan Februari 1949, Letnan Kolonel Huta Galung datang untuk melaporkan situasi terakhir perjuangan gerilya mereka. Pemerintah Belanda saat ini melancarkan propaganda. Mereka menyebut kita sudah tidak ada lagi. Bur memperkuat pertahanan di setiap kota. Itu memperkecil kesempatan kita melakukan serangan gerilya. Tidak heran perlawanan kita sekilas tampak meredup. Bagaimana dengan satu serangan, Pak Dirman? Strategi yang kita gunakan saat ini mengurangi kemampuan pasukan kita melakukan serangan yang lebih agresif dan frontal. Ya, satu serangan sekali saja namun cukup besar dan diperhatikan dunia. Mungkin sasarannya salah satu kota besar di wilayah gerilya kita rebut. Kita duduki selama kita bisa. Kita beritahu dunia kalau Indonesia masih ada dan terus berjuang. Mungkin cara ini dapat mematahkan propaganda Belanda. Rundingkan gagasan Anda dengan Pak Sim dan para panglima divisi yang akan ditugaskan. Kita buktikan bahwa Indonesia tidak menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Kita juga membutuhkan bantuan rakyat. Saya yakin rakyat pasti mendukung kita. Jika bersatu, pasti tidak akan kalah. Pasukan di Yogyakarta, Kedu, Banyumas, Pekalongan, dan Semarang sudah siap. Tinggal menunggu perintah saja. Serangan dilakukan secara serentak oleh seluruh pasukan World Grace di wilayah gerilya 3. Jadi kita kepung mereka untuk merebut Yogyakarta. Berarti pusat serangannya di sana. Ini akan menjadi pertempuran besar. Tentu saja.
agar serangan ini menjadi perhatian dunia. Kami tak dapat melakukannya sendiri. Ya, kita perlu melibatkan banyak pihak. Kami dapat mengatur para penduduk untuk mengatur pasokan perbekalan para prajurit. Kita juga bisa meminta mereka untuk menjadi tenaga medis. Pasti, strategi perang kita memang melibatkan rakyat dan tentara kok. Sementara serangan dilakukan, kita perlu perwira TNI yang mampu bicara pada wartawan asing yang sekarang ada di Yogyakarta. Kalau susah, kita cari pemuda yang bisa ngomong Inggris dan Belanda. Merdeka! Kita kalahkan Belanda! Usir Belanda yang sudah mengarang-arang cerita tidak benar. Dengan strategi perang kita, dunia akan tahu dan Belanda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita juga harus merodingkan masalah ini dengan Pak Sim di Banaran, Kolonel. Pasti Pak Sim bisa mengkoordinasikan pemancar radio Auri di Playen dan PDRI di Wiladek supaya berita serangan kita terdengar hingga luar negeri. Kita juga perlu dukungan pasukan wilayah gerilya 2 Kolonel Gatot Subroto. Nih, Mat. Anak-anak wilayah 3 mau bikin serangan besar-besaran ke Jogja. Kita ikut, Pak. Oh, jelas. Kita serang Belanda di Solo biar mereka bisa berlama-lama di Jogja. Mayor Slamet Riyadi. Untuk pengobatan dan perawatan medis di garis depan, Ketua PMI Sutarjo Kartohadikusumo perlu dihubungi. Dan Werkres 1 Bahrun dan 2 Sarbini akan menjadi pasukan pendukung. Terutama di jalur penghubung Semarang, Magelang, Yogyakarta di daerah Werkres 1. Persembunyian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman, ini laporan hasil perundingan rahasia tempo hari. Benar-benar strategi perang semesta, melibatkan peran besar tentara dan rakyat. Mereka menyusun rencana ini dengan sangat baik. Sekarang kita perlu bicara pada komandan pasukan penyerbuan. Boleh dibilang seseorang yang kelak namanya akan ditulis sejarah dengan tinta emas. Hah? Itu Letko Soeharto beserta anak buahnya. Letnan Kolonel Soeharto melapor. Kolonel Bambang Sugeng. Begini Letko Soeharto, kita akan mengadakan serangan umum ke salah satu kota di wilayah gerilya 3. Serangan tersebut untuk mematahkan propaganda Belanda, sekaligus agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa serangan itu cukup ampuh untuk mengatasi Belanda. Lalu perintah apa yang akan Anda simpahkan pada saya, Kolonel? Saya perintahkan Anda memimpin brigade. Tentunya di bawah komando saya, supaya kita dapat merebut Yogyakarta dan mempertahankannya selama mungkin. Anda siap? Siap, laksanakan. Kita tentara, tugas kita melindungi rakyat dan mempertahankan kemerdekaan negeri kita. Hari berikutnya, para prajurit Belanda di Werkres 3 merasakan tekanan pada mereka sedikit berkurang. Mereka tidak menyadari sesuatu yang besar tengah dipersiapkan. Nanti kalian para pasukan menunggu di sini. Setelah ada komando dari Kolonel Bambang Sugeng, baru kita menyerang. Baik, Letkol, kami mengerti. Pertama, mempersiapkan teks berbahasa asing. Siarkan setelah serangan umum dilaksanakan. Kemudian, penyediaan obat-obatan dan pelatihan tenaga medis yang akan diterjunkan ke garis depan. Setelah itu, mempersiapkan berbekalan dan makanan para prajurit yang akan bertempur. Kita akan melakukan penyerangan pada tanggal 1 Maret. Setelah kalian bergerak menuju Yogyakarta, bersiagalah di posisi strategis di perbatasan kota. Setelah ada tanda, baru serang. Semoga kita berhasil. Serangan ini yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita di mata dunia. Sebelum fajar, kita harus sudah sampai di sana. Mereka pasti terkejut menyambut 2000 tamu tak diundang pagi ini. Aku sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran ke tentara Belanda itu. Sabar sedikit, tinggal beberapa menit lagi. Hai kamu, ke sana cepat. Siap, Pak. Serang! Saatnya beraksi. Merdeka! Apa ini? Belanda!
cepat! Cepat! Rasakan ini! Jangan beri mereka kesempatan membalas. Awas! Mereka sudah mengepung kita! Ayo kita pergi! Mereka menyerang kami! Butuh bantuan! Mereka menyerang Yogyakarta kalau ada kondangan! Tak bisa dipercaya. Apakah itu bisa menjadi masalah buat kita? Kerahkan bantuan dari pos-pos pertahanan sekitar. Siap, Kolonel! Ayo cepat! Dari mana saja kamu? Iya. Tampaknya kita juga punya masalah di wilayah-wilayah sekitar Yogyakarta. Bagaimana dengan Solo, Magelang, Semarang? Minta mereka mengirimkan para bantuan. Siap! Terus tembak! Kita rebut kembali Yogyakarta! Maju! Kalahkan mereka secepatnya! Siap! Kami pastikan Belanda tak akan lama lagi di sini. Segera kirim bantuan ke Jakarta. Ulangi, kirim bantuan ke Jakarta. Serang mereka. Jangan sampai mereka bergabung dengan sesamanya. Cepat! Cepat! Segera ambil posisi. Hancurkan mereka dengan mortir. Yang punya ini. Sekarang, letakkan ini. Kali ini kita yang beraksi. Ayo, tembak terus. Bala bantuan tentara Belanda dari Magelang mengakibatkan banyak jatuh korban dari pihak TNI. Hei, awas! Gawat, mereka semakin dekat. Tembak terus. Hancurkan tank-tank itu. Sepertinya kita semakin terdesak, Pak. Bagaimana ini? Pertahankan posisi. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan menyerah. Mereka! Pasukan semakin terdesak. Rasanya kami tak mungkin bertahan lebih lama. Kami harus bagaimana, Pak? Kita coba bertahan sebentar lagi. Mereka hampir mencapai batas pertahanan kita. Sepertinya kita harus mundur. Bagaimana? Kabar terakhir dari Kolonel Van Langen di Yogyakarta. Yogyakarta diserang. Namun keadaan kembali terkendali setelah para bantuan dari Magelang tiba. Itu membuat kita memiliki alasan untuk melakukan tindakan yang lebih keras, bukan? Saya tidak yakin, Kolonel Vanda. Mereka mengarahkan kekuatan perang hanya untuk menguasai sebuah kota selama 6 jam. Tujuan serangan ini tak hanya sekedar serangan merebut kota. Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Kita membutuhkan lebih dari sekedar keberanian dan tekad. Merdeka! Merdeka! Merdeka atau mati! Kalau kapok juga kalian, terima ini! Mereka pasti kalah dengan ini! Mana bisa kalian menang dari kami? Sepertinya kita sudah terdesak. Kami tidak bisa bertahan lagi, Pak. Mesin peluru kita juga hampir habis. Semua mundur! Ah, kakiku! Kalian duluan! Kita bertemu di markas. Hati-hati. Merdeka! Kami belum menyerah. Kami akan kembali. Iya, kami pasti kembali. Merdeka! 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 Biarkan mereka istirahat. Catat siapa saja yang terluka atau meninggal. Siap, Pak! Sabar ya, Pak. Semua pengorbanan kita tak akan sia-sia. Saya ikhlas kok, Pak. Demi kemerdekaan kita. Silakan, Pak. Terima kasih, Cahayu. Sementara itu, perwira-perwira TNI memberitahukan pada para wartawan asing kalau Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. We are Indonesian Army. Now we are taking over Yogyakarta from the Dutch troops.
Kolonel TB Simatupang mengatur agar berita serangan umum 1 Maret tersiar ke luar negeri melalui pemancar radio. Indonesia Army has attacked and took over Yogyakarta from the troop on March 1st, 1949. Berita itu diteruskan secara estafet ke Aceh, Burma, Singapura, India, bahkan ke New York. Tidak heran, serangan umum 1 Maret menjadi berita dunia keesokan harinya. Jika dipikir lagi, kita sebenarnya telah kalah saat militer Republik mundur dan menyusun jaringan gerilya mereka. Tidak. Saya gagal dalam mengatur strategi pertempuran hingga keunggulan pasukan kita menjadi sia-sia. Satu kehormatan Anda bertugas di bawah komando saya, Kolonel Van Dahl. Awal bulan Mei 1949, Letnan Jenderal Spoor melepaskan jabatannya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia. Indonesia terus diperhatikan dunia. PBB akhirnya berhasil memaksa Belanda kembali berunding dengan pemerintah Indonesia. Tanggal 24 Juli 1949, pasukan Belanda di Yogyakarta ditarik mundur. Semua sudah siap, Pak? Kita berangkat sekarang. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Begitupun kami. Bagaimana keadaanmu, Dirman? Tidak pernah sebaik ini. Tanggal 23 Agustus hingga 2 November di Den Haag, Belanda, diadakan konferensi meja bundar. Persetujuan antara Belanda dan Indonesia akhirnya tercapai. Secara resmi, pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Semua itu dicapai berkat perjuangan tanpa kenal lelah dalam mempertahankan kemerdekaan, melibatkan kerja keras para prajurit, pemimpin, dan panglima, hingga rakyat biasa. Zaman baru pun tiba bagi Indonesia.